Bayangkan situasi ini. Tiba-tiba kamu harus keluar biaya besar, kecelakaan, PHK, atau alat kerja rusak. Dan kamu memang punya dana darurat. Tapi ternyata dana itu terkunci di deposito yang baru bisa cair bulan depan. Ini bukan cerita rekaan. Ini kesalahan yang cukup umum terjadi. Punya dana darurat, tapi salah tempat, sehingga tidak bisa digunakan saat darurat yang sebenarnya. Hari ini kita bahas 3 hal. Berapa sebenarnya dana darurat yang kamu butuhkan sesuai profil hidup kamu? Kenapa tabungan biasa bukan tempat yang ideal? Dan di mana seharusnya dana itu disimpan supaya liquid sekaligus tidak habis dimakan inflasi? Bagian pertama, berapa yang cukup? Rumus dasarnya sering kamu dengar, 3-6 bulan pengeluaran. Tapi angka itu terlalu umum. Kenyataannya, jumlah yang tepat tergantung seberapa stabil penghasilan kamu dan seberapa banyak orang yang bergantung padamu. Profil pertama, karyawan tetap, lajang, tanpa tanggungan. Penghasilan masuk rutin tiap bulan. Risiko finansial relatif rendah. Dana darurat ideal, 3 bulan pengeluaran. Kalau pengeluaran bulanan kamu 5 juta, target dana darurat sekitar 15 juta. Profil kedua, karyawan sudah menikah, punya anak. Ada tanggungan yang tidak bisa diabaikan. Biaya hidup lebih tinggi dan tidak fleksibel. Sewa, sekolah, asuransi. Dana darurat ideal, 6 bulan. Dengan pengeluaran keluarga 12 juta per bulan, target 72 juta. Profil ketiga, freelancer atau pemilik usaha kecil. Penghasilan tidak tetap, bulan ini ramai, bulan depan sepi. Risiko finansial paling tinggi. Dana darurat ideal 9-12 bulan pengeluaran. Dengan pengeluaran 7 juta per bulan, target bisa mencapai 63 juta hingga 84 juta. Satu catatan penting, angka ini adalah pengeluaran bukan penghasilan. Banyak orang salah menghitung dari gaji, padahal yang relevan adalah berapa yang benar-benar keluar setiap bulan. Bagian kedua, kenapa tabungan biasa bukan pilihan terbaik? Bukan berarti tabungan biasa salah sepenuhnya, tapi kalau kamu menyimpan seluruh dana darurat di sana, ada biaya tersembunyi yang jarang disadari. Bunga tabungan biasa di Indonesia rata-rata 0,5% per tahun, sementara inflasi rata-rata 3,5% per tahun berdasarkan data BPS 2025. Artinya, daya beli dana darurat kamu berkurang sekitar 3% setiap tahun. Jika kamu menyimpan 30 juta di tabungan biasa selama 5 tahun, nilai realnya turun menjadi sekitar 26 juta dalam daya beli. Meskipun angkanya di layar tetap 30 juta plus bunga kecil. Ini bukan soal mencari keuntungan besar. Dana darurat bukan instrumen investasi. Tujuannya adalah mempertahankan nilai, supaya saat kamu butuh, uang itu masih cukup untuk menutupi pengeluaran yang sama seperti sekarang. Bagian ketiga, 3 instrumen yang lebih baik. Instrumen pertama, reksadana pasar uang. Ini pilihan yang paling sering direkomendasikan untuk dana darurat karena 2 alasan utama. Return rata-rata 4,5 hingga 5,5% per tahun dan bisa dicairkan dalam 1 hari kerja atau T+1. Uang yang kamu cairkan hari ini masuk ke rekening besok. Ini cukup cepat untuk hampir semua situasi darurat, kecuali darurat yang butuh cash di tangan dalam hitungan jam. Instrumen kedua, deposito online tenor pendek. Bunga deposito online saat ini berkisar 4 hingga 5% per tahun, dengan modal awal serendah 100.000 di beberapa bank digital. Risikonya, uang terkunci selama tenor 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Deposito cocok untuk porsi dana darurat yang kamu rasa tidak akan dibutuhkan dalam waktu dekat. Gunakan deposito bertenor 1 bulan agar fleksibilitas tetap terjaga. Instrumen ketiga, tabungan high yield di bank digital. Beberapa bank digital menawarkan bunga tabungan 2 hingga 4% per tahun dengan akses instan tanpa pembatasan. Ini lebih baik dari tabungan konvensional dan tetap bisa diakses kapan saja. Bagian keempat, framework split. Cara mengatur dana darurat di beberapa instrumen. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Ini berlaku untuk dana darurat juga, tapi dengan logika yang berbeda dari investasi. Idenya begini, bagi dana daruratmu dalam 3 lapisan. Lapisan pertama, akses instan. Sekitar 20 hingga 30% dari total dana darurat disimpan di tabungan biasa atau bank digital high yield. Ini untuk darurat yang butuh cash dalam hitungan jam, ban bocor, biaya UGD, atau kebutuhan mendadak lain yang tidak bisa menunggu. Lapisan kedua, cair T+1. Sekitar 50 hingga 60% disimpan di reksadana pasar uang. Cukup cepat untuk sebagian besar darurat, return lebih baik dari tabungan biasa. Lapisan ketiga, jangka menengah. Sisa 20% bisa dideposito online tenor 1 bulan.
Ini yang bekerja keras menjaga nilai dana darurat dari inflasi. Contoh konkret, kalau target dana darurat kamu 30 juta, simpan 7 juta di tabungan atau bank digital, 11 juta di reksadana pasar uang, dan 6 juta di deposito tenor 1 bulan. Kesimpulan, dana darurat yang baik punya 2 syarat, cukup jumlahnya dan bisa diakses saat dibutuhkan. Tapi syarat ketiga yang sering diabaikan adalah tidak kehilangan nilai karena inflasi. Tabungan biasa memenuhi syarat kedua, akses cepat, tapi gagal di syarat ketiga. Reksadana pasar uang dan deposito menyempurnakan keduanya dengan sedikit pengorbanan di kecepatan akses. Solusinya bukan ganti satu instrumen dengan yang lain, tapi bagi sesuai fungsinya. Kalau kamu belum punya dana darurat sama sekali, mulai dari yang paling sederhana. Buka reksadana pasar uang lewat aplikasi investasi yang kamu percaya, dan transfer sisa gaji ke sana tiap bulan, konsisten meskipun kecil. Kalau video ini membantu, subscribe dan bagikan ke satu orang yang kamu tahu belum punya dana darurat. Sampai di video berikutnya.